yaitu penilaian harian matematika KD 3, deskripsinya KD 3.1. Kemudian di pojok kiri atas juga ada judul penilaian harian matematika. Kalau ini sudah, berarti judul sudah kita isi. Berikutnya adalah membuat pertanyaan. Lanjut Bu Eva. Membuat pertanyaan. Sebelum kita membuat pertanyaan, supaya nanti hasilnya itu ada identitasnya, maka kolom pertanyaan yang pertama kita isi dengan nama lengkap. Kita tulis nama lengkap. Kita tulis nama lengkap. Kemudian di sebelah kanannya itu ada pilihan bentuk jawaban yang kita inginkan. Karena nama maka tidak mungkin kita pilih pilihan ganda. Nama berarti harus kita pilih isian singkat. Sudah Bapak Ibu mengisi nama lengkap, ditulis saja nama lengkap. Kemudian untuk menambah pertanyaan, silakan Bapak Ibu klik tanda plus. Klik tanda plus yang ada di sebelah pertanyaan. Ya, ini yang di sebelah kanannya itu ada beberapa tanda plus, kemudian gambar dokumen, TR, kemudian selipkan gambar, dan lain-lain. Silakan klik tanda plus, maka akan muncul kolom di bawahnya. Karena tadi sudah nama lengkap, oh ya sebelum saya lupa, tolong diklik yang bagian bawah itu ada tanda kayak gambar kayak lampu. Ya, gambar kayak lampu itu artinya harus diisi. Kalau kita klik harus diisi ya. Kalau tidak diisi nantinya anak-anak, maka anak-anak dianggap belum selesai. Nanti kalau di situ diklik harus diisi, maka meskipun nanti anak-anak sudah ngisi semuanya, tapi kok ada satu bagian yang belum diisi, maka dia akan ada dialog belum selesai, ada bagian yang belum diisi. Pertanyaan yang kedua adalah nomor absen. Silakan ditulis pertanyaan yang keduanya nomor absen. Ini sebagai identitas, nama lengkap, kemudian nomor absen. Saya kira kalau untuk penilaian harian kita cukup identitas, nama lengkap, dan nomor absen saja ya, karena sekolahnya sudah tidak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin informasi lain, identitas diri lain, maka silakan ketik lain, misalnya nama sekolah atau apa, silakan. Lanjut ke berikutnya, yaitu kita setelah nama lengkap dan nomor absen, kita mulai membuat pertanyaan. Okay. Kita klik plus lagi, tanda plus lagi di samping kanannya itu, maka akan muncul kolom berikutnya. Kita mulai membuat pertanyaan. Pertanyaan contoh yang saya buat adalah, karena ini tadi judulnya penilaian harian matematika, adalah 25 ditambah negatif 15 sama dengan titik-titik. 25 ditambah negatif 15 sama dengan titik-titik. Kemudian jenengan pilih alternatif jawaban, pilih pilihan ganda. Kalau untuk Google Form itu yang paling mudah adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Kalau jenengan nanti buatnya isian, nanti susahnya adalah ketika ngoreksi atau pemberian poin. Kalau pilihan ganda kan pasti salah ya nilai penuh, salah ya salah, kalau betul ya nilai penuh. Tapi kalau isian nanti begitu isian anak-anak itu berbeda sedikit saja dengan yang dikehendaki dikunci, maka akan salah ya. Jadi lebih baik kalau kita membuat
soal Google Form, menurut saya akan lebih pas kalau kita buat pilihan ganda saja. Silakan pilih pilihan ganda. Setelah soal dibuat, tadi 25 tambah negatif 15 sama dengan berapa? Kemudian sudah klik dengan pilih pilihan ganda. Kemudian optionnya kita buat. Optionnya kita buat, mulai di situ yang muncul option mungkin hanya 2. Yang paling atas kita buat misalnya 10. Kemudian bawahnya negatif 10. Nah, untuk menambah option cukup dengan enter langsung. Setelah ngetik 10, langsung di enter. Option keempat negatif 15. Optionnya 10, negatif 10. Kemudian option ketiga 15, berapa itu? 15 atau berapa? Kurang jelas ini. Yang option yang keempat, negatif 15. Selesai, berarti pertanyaan dan alternatif jawaban sudah selesai nomor 1. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, tadi oh ya lupa, tetap kita klik tanda lampu supaya tetap diisi oleh anak-anak. Tanda lampu. Kemudian untuk itu pertanyaan pertama, terus caranya sama untuk membuat pertanyaan kedua, yaitu dengan cara mengeklik tanda plus di samping kanannya itu. Tanda plus, maka nanti akan muncul kolom berikutnya, yaitu untuk membuat pertanyaan nomor 2 dan 3 dan seterusnya. Setelah pembuatan soal selesai, Bapak Ibu, misalnya soal, maka selanjutnya adalah kita atur setelan atau kita setting pengaturannya. Untuk mengatur setelan, kita lihat tanda roda bergerigi di atas, gambar roda bergerigi itu. Yang saya beri tunjuk tanda anak panah, itu diklik, maka akan muncul berikutnya Bu Eva, akan muncul dialog atau jendela seperti ini. Nah, setelan. Di sini ada umum, ada presentasi bagian atas, ada kuis. Kita setel yang umum dulu. Setelan umum dulu. Yang kita beri tanda yang kumpulan email nggak usah diklik. Kemudian kita klik yang bawahnya saja. Yang bawahnya, aduh Bu Eva ini tidak begitu jelas ya. Bu Eva, layar saya bisa diperbesar tidak? Belum, sebelum itu. Yang umum, yang paling atas, kumpulan email tidak perlu. Kemudian menu yang bawahnya, maaf ya sebentar, baterai saya mau habis, tak casnya dulu sebentar.
Maaf Bapak Ibu, laptop saya habis baterainya. Ini sudah saya cas. Terima kasih. Tadi sudah sampai mana ya? Pengaturan umum. Nah, ini yang perlu jenengan centang adalah bagian atas tidak perlu karena kita tidak akan menggunakan email nanti. Kita centang bagian nomor 2 yaitu apa itu tulisannya orang kita? Batasi ke satu jawaban. Maksudnya bagaimana batasi ke satu jawaban? Maksudnya dengan kalau itu jenengan centang, maka nanti siswa akan punya kesempatan menjawab hanya sekali. Artinya satu HP hanya bisa digunakan untuk sekali menjawab. Kalau ini tidak dibatasi, biasanya anak-anak mengirim berkali-kali. Misalnya ini tidak dicentang, maka anak-anak akan mengirim jawaban berkali-kali. Contoh begini, setelah dia kirim, ternyata setelah selesai kemudian dia kirim, ternyata kelihatan bahwa jawaban yang betul hanya sedikit. Maka nanti dia akan membuat lagi, kirim lagi. Tapi kalau ini dicentang, maka dia hanya punya kesempatan sekali. Jadi dia tidak bisa mengirim lagi. Itu kemudian yang bawah responden dapat apa? Kalau saya yang edit setelah mengirim itu tidak saya centang supaya nanti dia tidak bisa mengubah. Nah, yang saya perbolehkan siswa bisa melihat diagram apa itu? Yang paling bawah diagram, lihat diagram dan jawaban teks. Lanjut Bu Eva, itu setelan umum. Kemudian yang kedua adalah setelan untuk presentasi. Silakan diklik untuk tulisan presentasi yang ada di tengah. Ini pengaturan ya, nanti tampilannya seperti apa. Yang atas adalah tampilkan status progres. Artinya begini, ketika anak-anak mengerjakan, itu nanti akan bisa melihat yang saya kerjakan ini sudah sampai seberapa, sudah seberapa persen. Akan muncul di Google Form yang dibaca oleh anak-anak. Itu kalau dicentang tampilkan status progres. Kemudian yang kedua adalah acak urutan pertanyaan. Kalau ini tidak kita centang, maka susunan soal di seluruh HP anak-anak akan sama kalau tidak kita centang. Kalau ini kita centang, maka pertanyaan masing-masing anak nomornya tidak akan sama. Contoh begini, misalnya soal si A, soal yang ada di HP si A, itu tidak akan sama dengan soal nomor 1 yang ada di HP si A, tidak akan sama dengan soal nomor 1 yang ada di HP-nya si B. Ini kalau kita centang. Seperti kalau kita UKG zaman dulu, kalau kita UKG sebenarnya soalnya itu sama, tapi nomornya beda-beda. Jadi nomor 1 di tempat saya mungkin menjadi nomor 5 di tempatnya Pak Trisno, atau mungkin menjadi nomor 10 di tempatnya Bu Eva, dan lain-lain. Makanya akan lebih baik jika ini kita centang. Jadi acak urutan pertanyaan. Seperti supaya anak-anak tidak bisa saling tanya. Jadi kalau misalnya si A tanya, jawabanmu nomor 1 apa? Padahal dia bertanya ke B, sementara jawaban soal nomor 1 B tidak sama dengan pertanyaannya nomor 1 milik si A. Makanya ini sebaiknya acak urutan pertanyaan sebaiknya kita centang. Masuk ke pengaturan berikutnya, yaitu
pengaturan kuis. Lanjut. Nah, pada pengaturan kuis ini silakan di paling atas, jadikan ini sebagai kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Itu silakan diklik supaya muncul lampu tanda biru. Kemudian di bawahnya opsi kuis. Bawahnya rilis nilai segera setelah selesai. Ini yang paling atas ya, kita klik yang biru itu. Kemudian yang bawahnya tidak usah karena itu beberapa hari setelah kemudian, maka sebaiknya kita pilih segera aja supaya kita bisa melihat rilis nilai. Kemudian yang paling bawah, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Kalau ingin ditampilkan, Bapak Ibu ingin siswa tahu pertanyaan yang tak terjawab, kemudian bawahnya jawaban yang benar. Ini terserah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan memperbolehkan siswa untuk melihat jawaban yang benar atau tidak. Dicentang, ini akan muncul setelah ya. Kemudian setelah ini kita atur, jadi umum sudah, presentasi sudah, kuis sudah, maka kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka pengaturan berarti selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengirim, lanjut Bu Eva, maaf, bukan mengirim tapi membuat kunci jawaban supaya nanti jawaban dari siswa itu bisa muncul skornya, maka kita akan membuat kunci jawaban sekaligus membuat skor ya. Untuk membuat kunci jawaban kita klik, maaf ini tanda panahnya kok bergeser ya, kita klik di bawah soal bagian sebelah kiri ada kata kunci jawaban, kita klik, kita centang di kotak kunci jawaban. Nah, setelah itu kita centang, kemudian kita klik jawaban mana yang yang benar. Tadi soalnya adalah 25 ditambah negatif 15. Berarti jawabnya adalah berapa Bapak Ibu? 25 ditambah negatif 15? 10 ya. Jadi ya setelah kata kunci jawaban di bawah itu dengan centang, berikutnya adalah untuk membuat kunci. Karena jawabannya adalah 10, maka 10 jawaban yang paling atas dengan klik. Setelah itu kemudian lanjut Bu Eva. Menentukan poin. Menentukan poin ini dibuat mudah saja ya. Karena penilaian untuk kurikulum 2013 pakai skala besar, maka jumlah soal semuanya kalau bisa total poinnya adalah kita buat 100. Kalau kita membuat 10 soal, berarti kita buat poinnya masing-masing soal adalah 10. Kalau misalnya kita buat 20 soal, masing-masing soal kita beri poin 5. Supaya nanti terkumpul total poin adalah 100. Nah, untuk membuat poin itu di sebelah soal sebelah kanan itu ada kata poin. Nah, di situ masih 0, masih berupa angka 0. Kita buat menjadi angka, kalau misalnya kita mengendaki 10 soal berarti
poinnya kita buat 10. Kita buat poinnya menjadi 10. Maka berarti soal ini memiliki poin 10. Nah, di sini sudah ada, maaf. Lanjut ke Beva yang berikutnya. Nah, setelah poin kita tentukan, maka di bagian bawah ini, sebelah bawah kiri, kunci jawaban sudah tercentang, kemudian 10 poin sudah ada di situ ya. Kemudian tadi di jawaban sudah ada tanda centang, itu menandakan bahwa kunci jawaban sudah kita buat, dan poinnya sudah kita tentukan. Tapi jangan khawatir, nanti tanda centang pada jawaban ini tidak akan muncul di soal yang dibaca oleh anak-anak. Ya, jadi ini tidak akan muncul di jawaban anak-anak, di soal anak-anak. Tetap ya, ini sudah berarti kunci jawaban sudah, kemudian poinnya sudah. Lanjut, kita sekarang adalah setelah selesai berarti membuat pertanyaan sudah, membuat kunci sudah. Bagaimana kita mengirim ke anak-anak? Kita sekarang tinggal mengirim soal kita itu ke sebentar Pak Iqbal. Siap. Untuk Bu Mariawati, mikrofonnya dimatikan ya. Ya, bisa dilanjut Pak Iqbal. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya setelah soal kita buat, soal sudah kita buat, kunci jawaban sudah kita buat, poin sudah kita tentukan. Sekarang bagaimana cara mengirim soal itu ke anak-anak? Untuk ngirim soal ke anak-anak, silakan klik tanda kirim di sebelah kanan atas. Kirim, ada kata kirim di sebelah kanan atas biru. Kemudian setelah itu kita klik, maka akan muncul, biasanya yang pertama dimunculkan adalah gambar amplop atau gambar email. Nah, karena kita mengirimnya tidak lewat email, tapi akan kita, anak-anak biasanya punyanya adalah grup WA, maka kita geser ke link, tanda link yang ada di tengah, itu yang bergaris bawah. Ya. Nah, tanda link itu kita klik. Selanjutnya, lanjut Bu Eva. Kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada URL yang cukup panjang. Kemudian kita klik di sebelah kiri bawah. Maaf, bukan tanda panahnya itu keliru, bergeser itu. Kita klik perpendek URL. Mengapa diperpendek? Karena tadinya panjang. Untuk mempermudah memasukkan, kita perpendek saja, perpendek URL. Setelah perpendek URL itu kita centang, kemudian kita klik salin yang ada di sebelah kanan bawah. Klik salin sebelah kanan bawah. Lanjut Bu Eva. Nah, ini salin URL. Nah, setelah ini salin URL, maka langkah terakhir kita adalah menempelkan atau mempaste link tadi yang sudah kita buat, yang sudah kita perpendek di grup WhatsApp anak-anak. Misalnya grup kelas 1, maka saya yakin Bapak Ibu sudah punya grup untuk kelasnya masing-masing. Link tadi kita paste di grup kelas kita masing-masing. Nah, nanti link itulah yang akan dibuka oleh anak-anak. Itu cara membuat
Google Form. Nanti insya Allah, oh ya belum selesai, bagaimana cara melihat hasil jawaban? Oh ya, kalau sudah kita kirim ke anak-anak, ke grup anak-anak, kemudian anak-anak sudah mengerjakan, maka nanti kita bisa melihat respon dari responden, dari anak-anak, jawaban dari anak-anak di, coba lihat gambar ini, di jawaban. Di jawaban ini, kalau di sini masih 0 jawaban, karena memang ini belum ada yang ngerespon, belum ada yang jawab. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada yang jawab, maka di sini akan tertulis misalnya entah 1 jawaban atau 25 jawaban. Jadi tergantung dari responden yang sudah menjawab. Lanjut, Bu Eva. Kemudian tanda anak panahnya bergeser ya. Kemudian setelah untuk mengetahui rekap dari hasil anak-anak, itu kita lihat, bisa lihat di gambar seperti bendera Inggris hijau. Ya, gambar bendera Inggris hijau. Itu akan, kalau kita klik, akan menampilkan jawaban anak-anak dari urutan yang paling awal sampai yang paling akhir. Kemudian setelah itu kita klik gambar hijau seperti bendera Inggris kalau saya mengatakan, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian jenengan klik buat spreadsheet baru. Nah, nanti akan tampil seperti dalam bentuk Excel ya, Bapak Ibu. Lanjut, Bu Eva. Nah, ini adalah contoh kalau jenengan tadi klik hasil jawaban siswa setelah dari spreadsheet baru. Kalau sudah ada jawaban banyak, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Karena murid saya banyak, ada 30 siswa, ini contoh saja yang pernah saya lakukan. Di sini akan muncul timestamp, artinya kapan anak-anak menjawab. Di sini ada mulai dari tanggalnya, jamnya ada, kemudian skornya berapa, jadi memudahkan kita. Nama lengkap tadi, karena kita tadi meminta nama lengkap. Kemudian nomor absen, ini nomor absen, bawah sebelahnya. Kemudian sebelahnya adalah soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, sampai nomor 10. Kemudian sampai yang terakhir ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan Google Form, sudah tidak, kembali dulu. Sudah tidak perlu mengoreksi lagi jawaban dari anak-anak karena di situ sudah ada skor ya. Jadi enaknya si Bapak Ibu guru tidak usah ngoreksi lagi. Jawabannya jelas. Kemudian misalnya kita ingin membuat analisis juga sangat mudah karena di sini aja jawaban yang benar, yang mana, yang salah, yang mana kelihatan. Itu Bapak itu nanti contoh hasil jawaban siswa adalah seperti ini. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, semoga tidak ada pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan ya yang jangan yang aneh-aneh, yang gambar saja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iqbal. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah nggih, walaupun lewat tidak secara langsung. Pada pagi hari ini
tepuk tangan untuk pemateri kita, Bapak Iqbal Maulana SPD, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga pada KKG pertemuan yang kedua ini kita dapat ilmu yang banyak. Ya. Tapi untuk saya pribadi belum sepenuhnya bisa, Pak. Nanti bisa untuk dibantu, ya. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab bersama Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Iqbal Maulana SPD. Saya berikan kesempatan untuk satu orang terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya, angkat tangan, sebutkan nama dan nama sekolah. Monggo yang mau bertanya. Halo, Bapak Ibu peserta KKG Gugus Sultan Agung. Saya persilahkan untuk satu penanya dahulu untuk bertemu Bapak narasumber kita, Bapak Iqbal Maulana, ya. Kelihatannya nggak ada pertanyaan ini. Udah pinter-pinter. Mohon bersabar Pak Iqbal. Mungkin baru membenarkan wifi-nya atau. Oh ya, nanti insya Allah nanti untuk apa PowerPoint-nya akan saya share di grup supaya langkah-langkah tadi barangkali terlalu cepat, nanti bisa dibaca berulang-ulang di grup berupa PowerPoint, ya. Nanti akan saya share, insya Allah. Halo, Bapak Ibu peserta KKG, ada yang bisa atau ditanyakan pada Bapak narasumber kita? Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya untuk mengangkat tangan. Halo, Pak Oso. Bu Latifatun, Bapak Sigit, dan yang lainnya. Aduh, muter-muter. Oh iya, saya persilahkan waktunya, nggih, untuk Bapak Suroso. Tadi Bapak Suroso ya? Oh, enggak ya. Sigit, Pak Sigit. Halo, Bu Eva. Buat itu silakan. Ibu Dwi Ratnawati, nggih. Monggo Ibu Dwi Ratnawati untuk pertanyaannya. Halo. Suaranya bisa diperjelas lagi, Bu Dwi Ratnawati. Halo, jelas suara saya belum? Kurang dekat. Coba didekatkan. Ya, jelas Bu Dwi Ratnawati suaranya. Ini tadi saya kan